Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah terakhir perdagangan internasional yang sedianya dijadwalkan hari Senin kemarin tanggal 4 Januari. Tapi karena satu dan lain hal, kita lakukan di lain waktu. Pertama, semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat di waktu atau di kondisi yang sulit pada saat ini. Terhindar dari COVID dan keluarganya juga sehat selalu. Oke, kita lanjutkan lagi kuliah kita. Kemarin kita membahas mengenai hubungan antara perdagangan dengan sistem politik dan sistem hukum. Sekarang kita masuk ke tema yang lain, yaitu permasalahan-permasalahan yang muncul ketika globalisasi berkembang, permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat terhubungnya komunikasi yang luas antar negara dan berkembangnya perdagangan secara luas. Ini masalah-masalah yang muncul, dan masalah-masalah itu terbagi dalam beberapa isu atau beberapa tema. Tema yang pertama adalah intellectual property atau kekayaan intelektual. Dahulu mungkin kita tidak memikirkannya. Kekayaan intelektual, pemikiran seseorang bebas dikopi dan disebarluaskan, dan para intelektual mendapatkan reward-nya dan insentifnya berupa pengakuan dan insentif sosial yang mungkin pada saat itu sudah cukup untuk membiayai hidupnya. Tetapi sekarang tidak bisa seperti itu. Para intelektual, para pencipta, para inventor tidak begitu saja akan hidup dengan nyaman, dengan baik ketika mereka tidak dibekali atau tidak dilindungi dengan skema kekayaan intelektual yang memadai. Oleh karena itu menjadi suatu yang lumrah dan pemandangan umum apabila kita melihat di luar sana, misalkan ada pencipta, ada inventor, ada penemu yang hidupnya kurang layak karena mereka tidak dihargai hasil karyanya. Nah, kita akan membicarakan itu. Yang pertama, apa itu kekayaan intelektual? Jadi, kekayaan intelektual adalah kekayaan atau properti yang muncul dari bakat dan kemampuan intelektual. Oke. Jadi, kekayaan itu sebenarnya dalam pengertian ini berupa properti, berupa barang berwujud yang dia muncul, yang dia dihasilkan atau diproduksi dari olah pikir manusia, olah pikir kita. Kalau kita sudah berolah pikir tapi tidak menghasilkan barang, maka dia tidak masuk dalam kekayaan intelektual. Jadi kekayaan intelektual hanya bisa diakui, dilindungi ketika dia berubah atau diproduksi menjadi sesuatu yang real. Yang kedua adalah intellectual rights atau hak legal atau hukum atas sumber daya, resources, dan segala bentuk pendapatan yang dapat muncul darinya. Jadi nomor satu kita mendefinisikan apa itu kekayaan intelektual, dan nomor dua kita membahas mengenai apa itu konsekuensi. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya apa ketika seseorang memiliki kekayaan intelektual? Konsekuensinya adalah berupa hak. Haknya apa? Yaitu hak atas pendapatan atau sumber daya apapun yang muncul dari penggunaan properti tersebut. Kalau kita bisa menemukan sepeda yang bisa jalan tanpa digenjot, maka orang-orang yang menggunakan, orang-orang yang menjual, mendistribusikan, atau mengiklankan sepeda yang kita ciptakan itu, ketika mereka melakukan aktivitas itu dan menghasilkan sumber daya atau uang, maka ada hak kita di pendapatan tersebut. Itu yang disebut intellectual rights. 3,
yang berkaitan dengan HQ atau hak atas kekayaan intelektual adalah product liability, kewajiban produksi, yaitu tanggung jawab pembuat barang, penjual, individu, dan seterusnya atas kerusakan, luka, atau kematian akibat cacat pada barang atau jasa tersebut. Oke, ini umum. Jadi saya kira tidak hanya di produk-produk HQ, produk-produk umum seperti kita memproduksi makanan, maka ada tanggung jawab kita terhadap kecacatan, kebersihan, kesehatan dari produk makanan tersebut. Kita bisa dipidanakan apabila kita menjual pizza misalkan, ternyata bahan-bahannya menggunakan bahan-bahan yang beracun atau mengakibatkan cacat atau kematian kepada konsumennya. Yang ketiga adalah pajak, value added tax atau VAT ya, yaitu pajak pertambahan nilai di mana setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Jadi maksudnya seperti apa? Kalau kita memproduksi suatu barang, kita bikin sepeda yang bisa jalan tanpa digenjot, bahan bakunya itu adalah besi, maka sebenarnya kita sedang merubah atau menambah nilai pada besi itu. Tadinya adalah besi lempengan, besi rongsokan biasa, kemudian kita olah sedemikian rupa menjadi sepeda, maka besi itu berarti memperoleh tambahan nilai. Oke. Atau dengan kata lain besi itu menjadi bernilai lebih. Nah, untuk benda-benda atau barang-barang yang proses produknya seperti itu, jadi perubahan dari bahan baku yang dalam tanda kutip tidak bernilai menjadi bernilai, maka dia dikenakan pajak. Namanya pajak pertambahan nilai. Kalau di Indonesia ada PPN. Kemudian yang nomor 5 ada antitrust regulation, yaitu aturan untuk mencegah monopoli dan praktik bisnis ilegal lainnya, seperti kartel, oligopoli. Jadi, tidak boleh ada praktek bisnis yang tidak sesuai dengan aturan, ada kecurangan dalam praktek bisnis. Tidak hanya soal tipu menipu, antitrust regulation itu lebih kepada kecurangan dalam persaingan. Kecurangan dalam persaingan di sini contohnya adalah apabila satu perusahaan memonopoli pembelian terhadap satu produk yang menjadi bahan baku suatu produk tertentu. Nah, itu merupakan kecurangan yang harus dihukum atau yang harus diatur oleh hukum. Misalkan ada sebuah perusahaan X yang memproduksi makanan, yaitu berupa kue, dan bahan bakunya adalah tepung misalkan. Bahan bakunya adalah tepung. Nah, ketika perusahaan X ini memonopoli pembelian atas tepung itu, jadi tepung yang ada di Indonesia yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia itu dimonopoli pembeliannya oleh perusahaan X ini, meskipun jual belinya sah, meskipun jual belinya tidak ada yang dirugikan, tetapi secara kompetisi perusahaan X ini melakukan monopoli, ya, melakukan praktek dagang yang tidak sehat, persaingan yang tidak sehat. Nah, ini merupakan praktek yang diatur dalam aturan atau undang-undang yang sering kita sebut adalah antitrust regulation, peraturan yang mencegah persaingan tidak sehat. Oke. Selanjutnya adalah ethics and social responsibility. Apa itu ethics and social responsibility? Yang pertama, ethical behavior, yaitu perilaku individu yang sesuai dengan hukum dan moralitas. Perilaku etis ini tidak bisa dibenarkan dan disalahkan secara hukum. Perilaku etis dilakukan atau tidak dilakukan setelah aturan hukum dilaksanakan. Oke, maksudnya apa? Ya, jadi ketika suatu perusahaan melakukan praktek dagangnya, dia terikat oleh hukum dan aturan lokal.
Akan tetapi kadang itu tidak cukup. Ada perilaku-perilaku yang sudah sesuai hukum, tetapi salah secara etika atau salah secara moral. Nah, inilah yang menjadi perhatian di bab ini. Oke. Makanya di sini disebutkan perilaku etis tidak bisa dibenarkan dan disalahkan secara hukum. Perilaku etis yang dimaksud di sini adalah perilaku yang berkaitan dengan perilaku moral ya, perilaku moral. Ada perilaku yang seperti itu. Perilaku etis dilakukan atau tidak dilakukan setelah aturan hukum dilaksanakan. Jadi perilaku etis ini boleh dilakukan atau tidak dilakukan setelah aturan hukum dilaksanakan. Oke, kita pakai contoh untuk membuat bagian ini lebih jelas. Misalkan kita ambil contoh penjualan rokok misalnya. Penjualan rokok. Oke, penjualan rokok penjualan rokok ini dibatasi pada umur tertentu, misalkan umur 20 tahun ke atas. Nah, ini adalah aturan hukumnya. Ini adalah aturan hukumnya. Kemudian ada tindakan-tindakan yang masih remang-remang ya, masih belum jelas apakah dia itu boleh atau tidak. Misalkan ketika orang yang mengiklankan atau aktor yang mengiklankan itu adalah aktor yang menjadi idola remaja. Yang kita tahu remaja itu umurnya belasan tahun, bukan 20 tahun ke atas. Oke. Nah, secara etis, perilaku ini menjadi bisa disalahkan atau menjadi tidak etis. Meskipun secara hukum boleh. Nah, inilah perilaku etis atau perilaku yang dibahas secara etis. Memang mengiklankan rokok itu boleh secara hukum. Ada waktunya khusus ya, misalkan jam 10 malam ke atas, kemudian tidak boleh menampilkan bentuk rokok, kemudian tidak boleh menampilkan produknya itu sendiri, ya bungkusnya tidak boleh ditampilkan di iklannya. Nah, itu adalah aturan-aturan hukum iklan rokok. Tetapi menjadi pertanyaan adalah, apakah boleh? Aktornya adalah aktor yang menjadi idola remaja. Nah, ini yang menjadi concern dalam pembahasan perilaku etis. Di negara-negara yang pemahaman etikanya sudah tinggi, apabila ada perusahaan yang seperti ini, yang memang secara hukum tidak melanggar aturan, tetapi secara etika dia salah, maka akan ada tekanan sosial, akan ada protes dari masyarakat, sehingga perusahaan tersebut bisa mengalami kerugian karena adanya misalkan penurunan atau ketidakpercayaan dari konsumen. Oke, jadi kita membahas perilaku etis ini sebagai antisipasi agar ketika kita bergabung atau bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional, kita tidak melakukan atau mendukung perilaku-perilaku marketing, perilaku produksi, perilaku pemasaran yang melanggar etika, meskipun secara hukum dibolehkan. Oke, itu yang diinginkan dari penjelasan poin 1. Poin 2 adalah corporate social responsibilities. Oke. Dan di poin 2 ini, saya kira kita sudah jelas bahwa ada tanggung jawab sosial dari perusahaan dan ini menjadi tren umum yang harus diikuti atau harus dilakukan oleh
perusahaan-perusahaan yang beroperasi di suatu tempat. Ketiga, yang harus dipahami juga ketika kita membahas etika adalah filsafat etiknya. Oke, atau filsafat etik di sini tidak harus dipahami sebagai sesuatu yang teoritis, tapi kita pahami agar kita bisa memandu jalannya perusahaan kita. Oke, ada beberapa pendapat yang menjadi panduan operasional perusahaan. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh Friedman, yaitu bahwa fungsi utama perusahaan adalah maksimalisasi laba. Jadi, pendapat dia adalah bahwa perusahaan, apapun yang dilakukan, baik itu perilaku etis, tidak etis, CSR, dan perilaku sosial lainnya, tujuan utamanya adalah pada akhirnya adalah maksimalisasi laba atau maksimalisasi keuntungan investor. Mungkin ini terlihat egois dan kejam, tetapi sebenarnya memang seperti itulah perusahaan didirikan untuk mencari laba. Sehingga sangat umum apabila seorang direktur atau manajer tidak mampu menghasilkan laba, maka posisinya akan terancam. Kemudian kita juga harus paham mengenai EPRG atau EPRG. Kemarin kita sudah membahasnya, ada etnosentrik, polisentrik, regiosentrik, dan geosentrik. Untuk apa? Untuk agar kita bisa memahami bagaimana manajemen mengelola karyawannya, mengelola organisasinya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di sekitarnya. Bisa nilai-nilai negara asal, nilai negara tujuan, atau nilai-nilai global yang universal. Kemudian kita juga harus paham apa itu utilitarian atau utilitarian, kemudian virtuous ethics, dan categorical imperatives. Ya, ini adalah panduan bagaimana kita mengelola perusahaan. Utilitarian adalah paham yang berusaha semaksimal mungkin manfaat dan kebaikan itu dirasakan oleh sebagian besar orang. Oke, jadi tujuan atau perilaku perusahaan tujuannya adalah memaksimalkan manfaat atau kebaikan untuk semayoritas orang atau sebanyak mungkin orang. Karena utilitarian, orang-orang yang menganut paham ini paham bahwa tidak mungkin kita menyenangkan semua orang, maka yang paling penting adalah kebijakan atau aktivitas yang kita lakukan itu menjadi kebaikan untuk sebanyak mungkin orang. Kemudian virtue ethics, paham virtue ethics. Virtue ethics itu apa? Jadi tujuan dari aktivitas, baik aktivitas individu atau aktivitas perusahaan adalah dia ingin menuju sesuatu, ingin mencapai sesuatu. Dan yang ingin dicapai adalah menjadi manusia yang bajik, manusia yang bijak. Kalau dalam Islam mungkin ada insan kamil. Kalau dalam undang-undang di Indonesia mungkin ada manusia seutuhnya. Jadi ingin menjadi pribadi yang baik, itu virtue ethics. Kemudian categorical imperatives, ya manusia menjadi tujuan. Maksudnya apa? Jadi kalau virtue ethics itu mengatakan bahwa aktivitas yang dilakukan manusia itu ada tujuannya, yaitu tujuannya agar manusia itu sendiri menjadi manusia yang baik. Kalau categorical imperatives melihat bahwa apa yang dilakukan manusia itu tidak untuk menuju suatu kualitas tertentu, tetapi apa yang dilakukan oleh manusia itu harus dilakukan karena itulah jati diri manusia. Jadi manusia itu harus adil, harus jujur, itu bukan karena agar dianggap atau dilabeli sebagai manusia yang bajik, manusia yang sempurna. Bukan itu tujuannya, tapi karena ya itulah jati diri manusia adalah makhluk yang jujur, makhluk yang adil. Dengan kata lain,
Kalau manusia tidak bisa berbuat adil dan jujur, maka dia kehilangan jati diri kemanusiaannya. Kemudian dalam tema ini juga harus diperhatikan korupsi dan suap. Jangan sampai ketika kita melakukan perdagangan internasional terlibat dalam korupsi dan suap. Atau dalam bahasa Indonesia mungkin dalam bahasa Indonesia adalah KKN. Ini cukup jelas dan diberi penjelasan atau ilustrasi mengenai Sarbox ya, Sarbanes-Oakley Act. Jadi ini adalah undang-undang yang terbaru di Amerika tahun 2000-an yang melarang pasti ya, undang-undang yang jadi di Amerika itu tahun 2000, sebelum tahun 2000-an banyak terjadi fraud, banyak terjadi kecurangan dalam laporan keuangan, dalam audit akuntansi. Nah, jadi temanya adalah laporan keuangan dan audit. Nah, sebelum tahun 2000-an itu terjadi kecurangan seperti itu karena banyak terjadinya fraud seperti ini, banyak investor dirugikan, banyak skandal keuangan, maka pemerintah Amerika membuat aturan baru. Nah, aturan baru ini kita singkat Sarbox. Oke. Jadi bukan hanya di Indonesia yang ada kecurangan, di Amerika yang negara yang sebesar itu juga ada. Oke, ini kemarin dulu sudah menjadi pertanyaan untuk tugas. Mengapa negara mengintervensi perdagangan? Ada motif politik, ada motif ekonomi, dan ada motif kebudayaan. Oke, motif politik yaitu proteksi lapangan kerja. Kenapa dihubungkan dengan politik? Karena seringkali aktor-aktor politik atau pimpinan-pimpinan negara yang terlibat dalam pemilu atau pemilihan kepala negara itu menjanjikan lapangan kerja yang luas. Nah, ini adalah janji yang populer. Sehingga banyak negara yang memproteksi lapangan kerjanya, membatasi jumlah pekerja asing yang bekerja di dalam negeri karena untuk melindungi tenaga kerja dalam negeri. Dan ini umum dilakukan satu ya tadi karena janji politik ya. Ini yang paling sering karena janji politik. Oke. Jadi karena sudah janji ketika pemilu maka para kepala negara atau aktor-aktor pemerintahan yang terpilih akan berbuat sekuat tenaga untuk memproteksi lapangan kerja di dalam negeri. Bisa juga adalah keamanan nasional. Misalnya di sini adalah proteksi terhadap petani-petani di dalam negeri. Petani-petani di dalam negeri tentu saja mereka lemah ya atas serangan-serangan atau atas masuknya produk-produk asing yang seringkali lebih murah. Nah, ini harus dilindungi oleh pemerintah karena apa? Karena jumlah petani, jumlah orang-orang yang bekerja di sawah, di ladang, di perkebunan itu jumlahnya banyak dan mereka merupakan kelompok ekonomi yang rentan sehingga apabila masuk barang-barang asing yang lebih murah, mereka akan jatuh ke bawah garis kemiskinan dan ini harus dipertahankan, harus dicegah karena ini akan memperlemah pertahanan ekonomi, sosial, budaya dalam negeri. Motif politik yang lain adalah karena adanya konflik. Ya. Pemerintah mengintervensi perdagangan atau perekonomian karena ada konflik. Misalkan Amerika dan Cina konflik perdagangan, maka mereka akan saling balas, ya, saling balas serangan atau saling serang dengan cara apa? Dengan cara policy-policy atau kebijakan-kebijakan ekonomi yang merugikan masing-masing pihak. Misalkan HP produksi Cina Huawei tidak boleh dijual di Amerika
kecuali komponen dalam negeri Amerika 80% misalkan. Nah, ini sesuatu yang merugikan Huawei dari Cina. Nah, maka Cina pun pasti akan membalas serangan ini, membalas kebijakan yang merugikan ini. Pemerintahnya akan mengubah kebijakan impor dari Amerika. Ya, untuk apa? Untuk demi menyerang, demi membalas kebijakan Amerika yang tidak menguntungkan industri dalam negeri Cina. Oke, kemudian memperoleh pengaruh atau gain influence. Ya, ini cukup jelas juga. Embargo Amerika Serikat ke Kuba, Irak, Iran, atau Korea Utara. Oke, ini misalkan Amerika melarang negara-negara di dunia termasuk Amerika sendiri menjual minyak ke Irak atau ke Iran. Nah, ini juga merupakan suatu tindakan intervensi pemerintah yang tujuannya adalah mempengaruhi negara tersebut agar negara tersebut tunduk atau agar negara tersebut lemah dan tidak menjadi halangan Amerika dalam mewujudkan kepentingannya baik secara politik maupun secara ekonomi. Kemudian motif ekonomi ada proteksi industri baru. Ini cukup jelas kalau Indonesia misalkan punya SMK pengen membuat mobil nasional sendiri, maka dia harus diproteksi, diberi insentif pajak, diberi aturan pajak yang ringan, diberi pinjaman yang lunak, terus kemudian mobil-mobil impor dari luar negeri diberi pajak yang tinggi, sehingga harganya tidak bisa bersaing dengan SMK, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini adalah motif ekonomi. Kemudian, motif ekonomi biasanya dapat berupa pursue strategic trade policy. Jadi, untuk mencari strategi ekonomi yang jitu. Oke, jadi hampir sama seperti contohnya sama dengan SMK tadi. Oke, kalau nomor 1 dilihat dari proteksinya, kalau nomor 2 dilihat dari strateginya. Jadi kebijakan strategis. Oke, kalau Indonesia punya kebijakan strategis membuat mobil nasional, maka ya harus diproteksi. Kurang lebih seperti itu. Jadi 1 dan 2 saling berhubungan, saling terikat. Motif kebudayaan. Ya, motif kebudayaan contohnya misalkan pelarangan-pelarangan atau pembatasan lagu-lagu Indonesia di radio-radio Malaysia. Di Eropa pun ada lagu-lagu Inggris di radio-radio Prancis itu juga dibatasi penayangannya. Ya, jadi mereka merasa budaya Malaysia atau budaya Prancis harus dilindungi. Jadi bahasa Melayu jangan sampai kalah populer, kalah keren, kalah peminat daripada bahasa-bahasa impor dari Indonesia. Maka dilakukanlah kebijakan-kebijakan seperti ini. Oke, ini menjadi tugas di pertemuan sebelumnya ya. Oke, saya kira itu saja untuk materi terakhir kali ini. Semoga bisa dapat dipahami. Untuk lebih paham lagi, bisa membaca referensi-referensi lain yang ada hubungannya dengan materi yang sudah saya sampaikan, sehingga pemahamannya lebih baik, referensinya lebih luas, dan bisa mengembangkan apa yang sudah saya jelaskan. Insya Allah sebentar lagi akan UAS. Tetap semangat, tetap belajar di era pandemi ini. Semoga diberi kemudahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.